Indonesia masih negosiasikan pembelian 12 jet tempur bekas pakai Qatar. Indonesia berencana untuk membeli sejumlah jet tempur lainnya demi memperkuat alutsista di tanah air. Pilihan jatuh untuk membeli 12 jet tempur Dassault Mirage 2005 milik Angkatan Udara Qatar. Namun jet tempur yang hendak dibeli oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah dalam keadaan bekas. Saat ditanyakan kepada juru bicara Menhan Daniel Anzar Simanjuntak, menyebut semua masih dalam tahap negosiasi. Ungkap Dhanil kepada UDM Times melalui pesan pendek pada Jumat 18 November 2022. Ia menjelaskan rencana pembelian Mirage milik Angkatan Udara Qatar diharapkan bisa menjadi langkah transisi kekuatan sebelum 6 unit jet tempur Rafale tiba dari Prancis. Seperti yang diketahui, pesawat pertama Rafale baru tiba pada 2026 mendatang. Jadi harapan kami, Mirage bisa menjadi kekuatan transisi sebelum Rafale tiba karena masih membutuhkan waktu, tutur dia. Meski demikian, ia menyebut belum ada keputusan apakah selusin jet tempur tersebut bakal resmi diboyong oleh Indonesia. Sejumlah pihak menyayangkan bila Prabowo jadi membeli alutsista bekas, tetapi dalam pandangan analisis militer dan Institute for Security and Strategic Studies atau ISIS, Khairul Fahmi TNI menghadapi dilema untuk pembaruan alutsistanya. Menurut Fahmi, proses belanja alutsista kembali bisa diaktifkan pada Renstra 3. Sebab sebelumnya sudah ada sejumlah pembelian alutsista yang mandek, sehingga ada perbedaan yang sangat jauh dari capaian minimum essential force atau MIF dengan rencana awal. Adanya delay ini menyebabkan adanya gap antara kekuatan faktual dengan kebutuhan. Untuk cukup kebutuhan ini kita harus berbelanja. Tentu saja idealnya membeli yang baru, tapi masalahnya alutsista yang baru datangnya 3-4 tahun kemudian usai dibayar. Ungkap Fahmi kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Jumat kemarin. Di sisi lain, jet tempur milik Indonesia yang siap tempur juga sangat terbatas. Celah ini mendesak untuk secepatnya diatasi. Kita sudah pesan jet tempur Rafale, tapi paling cepat jet tempur itu tiba pada 2026. Selama masa transisi ini diperlukan kekuatan penopang, tutur dia. Sehingga menurut Fahmi sangat masuk akal bila Prabowo akhirnya memutuskan untuk membeli alutsista bekas. Sebab barangnya ready dan bisa segera digunakan. Transaksi sekarang, beberapa waktu kemudian sudah bisa didatangkan ke tanah air, ujarnya lagi. Ia juga menjelaskan bahwa pembelian alutsista bekas dari negara lain tidak melanggar aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 mengenai industri pertahanan. Ia menggarisbawahi pemerintah boleh-boleh saja membeli alutsista bekas selama syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk pengadaan tersebut terpenuhi. Merujuk kepada Undang-Undang Industri Pertahanan tersebut, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, yaitu alat peralatan pertahanan dan keamanan itu belum atau tidak bisa dibuat di dalam negeri. Kemudian mengikut sertakan partisipasi industri pertahanan di dalam negeri, kewajiban alih teknologi, jaminan tidak adanya potensi embargo, kondisionalitas politik dan hambatan kegunaan alat pertahanan dan keamanan. Adanya imbal dagang di mana kandungan lokal atau offset paling rendah mencapai 85%.